Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana membuat animation pada sebuah pengolahan kata yang bisa kita gunakan untuk presentasi, yaitu Microsoft PowerPoint. Baik, langsung saja kita buka Microsoft PowerPoint-nya. Seperti halnya membuka Microsoft Word, kita bisa menggunakan tombol Start, klik Start-nya, kemudian klik All Program. Kemudian kita cari, misalkan di awal kita tidak menemukan PowerPoint-nya, kita cari Microsoft Office. Ini dia Microsoft Office, kita klik. Kemudian kita cari Microsoft Office PowerPoint. Nah, ini dia Microsoft PowerPoint. Kita langsung klik. Maka dengan begini interface atau tampilan dari PowerPoint-nya bisa langsung muncul. Kita klik close. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat yang pertama adalah teksnya terlebih dahulu. Jadi ini pada bagian kotak-kotak ini kita bisa kita gunakan untuk membuat teks. Saya akan contohkan, misalkan ini adalah latihan PowerPoint. Kita tuliskan latihan. Pada bagian bawahnya kita tulis PowerPoint. Nah, kemudian untuk membuat jadi tiap halaman ini disebut dengan slide. Untuk membuat tiap slide-nya menjadi lebih menarik, kita bisa membuat setiap slide-nya memberi animasi. Jadi teks ini nanti bergeraknya gimana, kemudian teks ini bagaimana cara masuknya, bagaimana keluarnya, akan kita edit nanti. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat slide berikutnya. Kita akan coba dengan klik menekan new slide pada bagian ini. Jadi kalau teman-teman menekan pada bagian atasnya, maka new slide-nya akan muncul secara otomatis. Tapi kalau yang teman-teman klik adalah pada bagian bawahnya, teman-teman bisa memilih slide seperti apa yang pengen dimunculkan, seperti itu. Saya akan coba membuat slide pada bagian yang seperti ini. Kita klik untuk slide 2-nya. Kita klik di sini latihan animasi. Untuk teksnya saya akan perbesar. Animasi kita biarkan. Kita buat slide berikutnya dengan contoh yang berbeda. New slide. Halaman 3. Saya akan memberi halaman 2 di sini. Kita juga bisa memindahkan tiap teks yang sudah kita buat dengan cara klik pada bagian garisnya hingga membentuk tanda panah seperti ini. Kita klik, tahan, kemudian geser. Jadi tiap teks yang sudah teman-teman ketikkan pada bagian kotaknya ini bisa kita pindahkan seperti yang kita inginkan, seperti itu. Kita di sini sudah ada 3 slide atau 3 halaman. Saya akan mencoba membuat 2 lagi. Kita klik, saya akan membuat dengan to content. Di sini saya akan memasukkan gambar. Teman-teman bisa menggunakan fasilitas insert, klik insert, klik picture, atau juga bisa menekan tombol ini namanya tombol quick access yang sudah tersedia pada bagian gambarnya. Saya akan klik pada bagian picture karena saya akan memasukkan gambar. Saya masukkan gambar penguin seperti ini, serta gambar koala. Dan slide terakhir, saya tinggal klik, akan coba dengan slide yang sederhana, klik pada bagian atasnya. Kemudian saya akan coba masukkan gambar satu lagi, yaitu gambar bunga. Dan saya akan ketikkan terima kasih. Seperti ini. Baik, untuk pengaturannya akan saya mulai. Yang pertama adalah saya akan mencoba mengubah
warnanya terlebih dahulu. Kita ubah warnanya, warna tiap teksnya, jadi harus dibuat lebih menarik sehingga nanti orang yang melihatnya bisa bisa lebih tertarik untuk melihat apa yang akan kita presentasikan seperti itu. Teman-teman bisa memberikan warna yang berbeda kalau mau. Kemudian bisa mengaturnya seperti ini, terserah teman-teman. Jadi pada dasarnya pada setiap kolom atau kotak yang sudah tersedia, teman-teman bisa membuat teks sebanyak mungkin sehingga nanti pada bagian kolom ini terisi penuh seperti itu. Untuk gambar saya biarkan, dan yang terakhir terima kasih akan saya ubah menjadi Algerian, dan warnanya akan saya ubah menjadi ungu. Oke, kalau gitu kemudian selanjutnya teman-teman bisa memberikan tema untuk background pada bagian slide, tiap slide yang sudah kita buat. Saya akan klik desain. Nah, ini adalah tema-tema yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint sendiri, jadi teman-teman tinggal memilih. Kalau serasa pada bagian atas ini tidak ada yang menarik, teman-teman bisa mengklik pada bagian tombol More yang ini. Kita klik, maka pilihan berikutnya akan muncul lebih banyak lagi, sehingga teman-teman bisa memilih bagian mana yang serasa cocok untuk presentasi yang akan teman-teman kerjakan. Kita klik pada bagian ini namanya outline kalau tidak salah. Nah, jadi setiap bagiannya sudah terisi tema secara otomatis seperti itu. Setelah itu, saya akan memberikan gerakan untuk slide-nya. Jadi ketika slide itu berubah seperti apa? Kita klik transition. Nah, di sini ini adalah salah satu menu yang bisa kita gunakan untuk membuat perubahan pada setiap perpindahan halaman. Kita akan klik push. Nah, jadi nanti tiap halamannya akan bergerak seperti itu ketika baru muncul. Untuk halaman 2 saya akan klik pada bagian more lagi karena saya ingin memasukkan untuk bagian yang berbeda seperti ini. Oke, untuk halaman 3 saya akan memasukkan yang berbeda pula. Oke, sudah. Untuk bagian 4 kita masukkan juga. Dan yang terakhir, teman-teman tentunya bisa memilih tombol apapun yang teman-teman inginkan biar terlihat lebih menarik untuk pembuatan presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint yang sudah teman-teman buat. Oke, kita kembali ke halaman pertama. Kita sudah memberikan gerakan untuk tiap halamannya. Sekarang yang akan saya lakukan adalah saya akan memasukkan gerakan untuk tiap teks yang sudah kita buat sebelumnya. Saya akan pindahkan supaya tulisan latihannya ini terlihat. Jadi, untuk pembuatan Microsoft PowerPoint, untuk pembuatan presentasinya, saya harapkan agar teman-teman bisa memadukan warnanya dengan lebih baik. Maksudnya adalah, kalau warna merah ini berada pada warna ungu, biasanya akan terlihat tidak begitu jelas karena kombinasi warna yang hampir sama. Tapi kalau teman-teman menaruhnya pada bagian warna putih, saya rasa tentu orang dari kejauhan pun akan bisa melihatnya lebih mudah karena perbedaan warnanya yang terlihat kontras. Akan saya ubah juga warna untuk PowerPoint ini, warnanya akan saya ubah menjadi kuning sehingga nanti orang bisa melihatnya lebih jelas. Saya akan perbesar teksnya. Nah, seperti ini. Kita langsung saja, saya akan ubah untuk pada bagian tulisan latihan ini bagaimana dia bergerak masuk. Kita klik, nah ini adalah gerakan-gerakan yang bisa kita masukkan untuk teks yang sudah kita buat. Dengan flying, gerakannya akan bergerak ke atas. Float akan bergerak ke atas dengan cara perlahan.
Tentu saja pada bagian ini kita bisa klik pada bagian more juga, sehingga nanti pilihan teks bergeraknya akan muncul lebih banyak lagi. Di sini yang ingin saya perkenalkan adalah yaitu adanya entrance, di mana entrance ini berfungsi untuk memberikan bagaimana teks ini bergerak masuk, bagaimana cara ia masuk. Kemudian ada emphasis, yaitu bagaimana teks ini bergerak setelah dia masuk. Jadi bisa memutar, ada yang bergoyang-goyang seperti itu. Atau juga yang terakhir ada exit, yaitu digunakan untuk bagaimana teks keluar atau menghilang dari layar teman-teman seperti itu. Baik, akan saya contohkan. Pertama saya akan klik flying. Jadi dia akan masuk dari bawah ke atas. Saya akan klik add animation. Saya akan masukkan spin. Jadi teksnya akan berputar seperti itu. Nah, jadi teman-teman setelah kalau teman-teman pengen menggabungkan ketiga-tiganya bisa, yaitu dengan klik add animation. Jadi kalau tidak diklik add animation, maka gerakannya hanya satu saja. Saya akan masukkan gerakan yang ketiga, yaitu bagaimana dia keluar. Kita pilih exitnya. Nah, nanti gerakan menghilangnya seperti itu. Untuk PowerPoint, saya akan biarkan. Saya akan beri gerakan animasi untuk masuknya. Kita klik dengan menggunakan grow. Saya klik add animation. Saya akan beri gerakan grow string. Dan untuk exitnya, saya klik add animation lagi. Untuk keluarnya, saya akan gunakan apa ini namanya? Flying out. Seperti itu. Baik, untuk bagian ini, kita klik pada bagian teks yang kedua. Terserah teman-teman, kalau yang mau diedit new slide-nya atau yang lainnya boleh juga. Kita masukkan gerakan bagaimana cara dia masuk. Kemudian kita klik add lagi. Kita beri gerakan bagaimana dia bergerak setelah dia masuk. Kemudian kita beri lagi gerakan bagaimana dia keluar. Baik, saya akan beri gerakan. Oh maaf, saya akan menggunakan gerakan zoom. Klik animation-nya. Kita pilih bagaimana dia keluar. Untuk bagian terima kasih, saya akan gunakan random, bagaimana dia masuk. Kita add. Kita add lagi. Kita beri bagaimana gerakan dia keluar. Oke. Kita sudah memasukkan tiap gerakan untuk tiap dari halaman, teks, dan gambar-gambar yang sudah kita edit sebelumnya. Untuk melihatnya, kita bisa mengklik tombol slideshow yang ada di sini. Ini disebut dengan tombol slideshow. Kita klik untuk hasilnya, maka teman-teman bisa melihat bagaimana teks ini, apa yang sudah kita kerjakan bisa bergerak. Kita klik tombol mouse-nya, atau kalau dengan keyboard teman-teman bisa menggunakan tombol enter, maka tiap gerakan akan bergerak setelah kita menekan tombol enter. Kita klik lagi, maka menghilang. Kita berganti ke halaman yang kedua. Kalau kita klik enter,
Nah, ini adalah gerakan emphasis, bagaimana dia bergerak setelah masuk. Sekarang dia keluar. Kita berpindah ke halaman ketiga. Kita klik enter. Nah, ini adalah gerakan bagaimana ia masuk. Kita enter terus. Nah, ini adalah gerakan emphasis-nya. Kemudian gerakan dia keluar. Kalau teman-teman pengen kembali ke gambar berikutnya, teman-teman bisa menggunakan tombol backspace pada keyboard, yaitu yang sering kita gunakan untuk menghapus teks. Maka teksnya akan ada kembali seperti itu. Jadi enter untuk menuju ke gerakan berikutnya, dan backspace digunakan untuk kembali ke gerakan berikutnya. Sekarang kita di halaman 4. Nah, ini adalah emphasis, dan itu entrance. Jadi sebenarnya terserah teman-teman mau memasukkan gerakannya seperti apa. Kita berpindah ke halaman yang terakhir. Kita klik enter, maka terima kasihnya akan muncul. Kita klik enter lagi, gerakan terima kasihnya akan bergerak, dan enter lagi, terima kasihnya akan hilang. Kita klik enter, maka akan kembali ke menu yang sudah kita buat tadi. Nah, itu saja tutorial dari saya. Tapi sebelumnya jangan lupa, setelah teman-teman membuat apa yang sudah kita kerjakan tadi, teman-teman bisa men-save-nya dengan klik save. Kemudian teman-teman bisa klik save atau dengan cara klik file, kemudian klik save. Kita beri nama latihan dan save. Maka hasil yang sudah kita kerjakan akan bisa dibuka di kemudian hari. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan.